Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Dermawan, dari kelas 19 TB1. Di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara setting DNS server, web server, dan DHCP server di paket tracer. Oke, di sini saya dapat studi kasus disuruh membuat ada 6 domain server, domain name ya, youtube.com, twitter.com, yahoo.com, google.com, facebook.com, gmail.com. Penggunaan alokasi IP address bisa menggunakan ranjang sendiri dengan menggunakan CIDR atau prefix 27. Oke, tadi saya sebenarnya udah buat, jadi tapi videonya kurang. Ini saya buat lagi. Oke, kita kasih IP dulu 192.168.10 20 aja lah, 20.1/27. Oke, ini kita pakai prefix 27, subnet nya seperti ini, 224. Jadi kita cari apa IP yang bisa dipakai, rank IP. Oke, rank IP nya masukkan rumusnya 256 224, jawabannya 32. Ada 32 host, dikurangi 2 karena ada 2 IP buat network ID sama broadcast ID. Itu sudah paten. Oke, kita kasih rank-rankan. Rank IP nya 192.168.20.1 192.168.20.30. Itu ranknya. Terus net ID nya itu 192.168.20.0. broadcastnya 192.168.20.31. Oke, ini udah kita dapat rank-rankannya. Ada 30 IP yang bisa dapat kita gunakan. Oke, lanjut, kita bikin servernya dulu. Kita setting server buat web server web. Oke, kita bikin zone area dulu. Bentar. Oke, kita masukkan server. Ini server ya. Ada 6 tadi, 6 domain. Jadi kita masukkan servernya 6. Karena di sini tuh
web server itu penyedia web. Jadi kan ibaratnya youtube.com itu kan web, twitter.com dan lain-lain itu kan web. Jadi nanti kita panggil melalui semacam penamaan. Ini kan yang namanya youtube.com, twitter.com itu kan domain. Nah, kalau kita udah bermain dengan domain, kita butuh yang namanya server DNS biar nanti bisa memanggil atau melookup IP dari web server ini. Kita bikin lagi zone area buat server DNS sama server DHCP. Karena ini kita bikin perancangannya lokal ya, IP-nya juga lokal. Oke, kita kasih nama dulu biar gak dikira niru. Kopas WM 19.003.181. Oke. Oke, selanjutnya kita bikin pola-polanya dulu. Set. Oke, bentar. Oke, kita pakai switch buat menghubungannya. Switchnya satu bisa, karena ini aku pakai switch yang port 24, portnya 24, switch katalis, Cisco switch katalis. Nah, ini katalis berapa ini, nggak kelihatan, bentar. Nah, ini katalis 2930, 2950. Nah. Oke, kita tambahkan PC client sejumlah 7, karena di soal tadi suruh bikin 7. Yang 3 kasih IP statik, yang 4 dynamic. Oke. Oke, sampai sini langsung kita hubungkan ke switch. Tinggal hubungkan aja. Kasih switch lagi juga nggak apa-apa, jadi nanti bisa di cluster. Ini switch buat klien, ini switch buat
server. Oke, hubungkan semua aja. Sip. Oke, pertama kita setting untuk IP. Untuk alokasi IP kita pakai IP DHCP. Jadi kita harus setting DHCP server di server DHCP ini. Kita kasih nama dulu, server DHCP. Oke, untuk service kita off kan HTTP nya. Service lain DHCP kita nonaktifkan. Kemudian kita kasih IP dulu. IP pertama itu IP buat DHCP, buat si DHCP server ini. Jadi nanti jangan sampai ada IP yang double di antara klien ataupun server. Oke, untuk DNS nya kita kasih IP yang terakhir aja. Oke. Ini jangan lupa DNS server ini harus diisi IP yang tadi, yang IP yang terakhir tadi. Karena apa? Di DHCP server ini nanti IP itu akan menginduk dari server DHCP. Jadi nanti server-server yang lain yang ingin kita buatkan DHCP IP dinamik nanti menginduk ke server ini semua. Jadi jangan lupa nanti untuk DNS nya, karena DNS itu buat manggil nanti si domain youtube.com, google.com, gmail.com, twitter.com. Oke. Ini DNS, kita bikin server DNS. Oke, ini kita matikan aja, DHCP off, DNS on. Kita on kan dulu, kita tutup lagi. Oke, kita setting ke web server yang ada di sini di area hijau ini. Yang pertama kita bikin youtube.com. Ini oke, DHCP. Oke, dapat. Kemudian lanjut twitter.com, DHCP. Oke, dapat. Kemudian lanjut google.com, DHCP. Oke, lanjut. Google, Facebook. Oke, bisa. Tadi Twitter, YouTube, apalagi Yahoo.
Yahoo, kemudian Gmail. Oke, udah. Ini semua udah dapat IP. Oke, udah dapat IP. Oke, untuk server yang di setting IP statik itu cuman di server DHCP sama server DNS. Ya, ini kenapa ya? Nggak harus sih, biar lebih enak aja. Kalau kita sebagai NOC itu kan nentuin IP-nya itu enak. Jadi patokannya buat DNS sama DHCP server itu antara IP yang paling depan atau IP yang paling terakhir. Itu sih. Ya biar apa ya? Kita nyeting itu ya mudah. Sama apabila kalau ada apa itu trouble buat maintenance itu enak. Oke, kita di client. Oke, client bisa dapat IP. Kita coba ngeping. Langsung Google gitu aja. Oke, belum bisa. Karena apa? Ya karena belum disetting di sini. Di DNS-nya belum disetting. Oke, kita setting. youtube.com. Address kita isi IP yang ada di web server ini. Ini dapat IP 20.2. Oke, selanjutnya Twitter. Kemudian google.com. Titik 4 5. Tinggal urutin aja. yahoo.com 192.168.20.6. Dan yang terakhir Gmail. Oke, ini DNS, server DNS sudah kita setting. Kemudian kita coba tes di PC client. Jadi sini dulu, kita coba ping dulu. Ping google.com. Oke, nggak bisa. Permasalahannya ada di mana? Oke, kita cek lagi. Nah, permasalahannya ada di sini. DNS server belum kita kasih IP. Oke, bentar. Ini gak usah.
Udah gini aja. Oke, harusnya ini udah bisa. Nah, udah bisa. Udah bisa. Ya, itu. Jadi tadi kebanyakan teman-teman belum bisa buat DNS itu, ya mungkin kemungkinan ada settingan yang kurang. Ya, kalau nggak di DNS servernya, ya di sini, di server DNS-nya. Oke, ini udah bisa. Oke, ini kita coba DHCP. Ya, jadi itu fungsinya DNS itu tadi buat gimana ya, ngenalin IP IP-nya web server ini dengan IP sekian. Jadi buat apa ya? Ya buat nge-lock up. Jadi buat ngenalin, oh, IP 192.168.20.2 itu punyanya youtube.com. Nah, jadi fungsinya server DNS seperti itu. Oke, kita coba kliennya yang 3 ini, kita setting IP static. Kita cek dulu ini dapat IP berapa. Oh, udah dapat 11. Kita setting ini. .12. Oke, semisal kalau kita di apa itu, di klien itu nggak dikasih IP DNS server, apakah bisa buka Yahoo, bisa buka Google, bisa buka Facebook? Oke, kita coba. Kita ngeping dulu. Ngeping sih bisa, kemungkinan ngeping bisa 20.2. Ngeping bisa. Coba kita ngeping domainnya. Ping. Oke, nggak bisa. Ya itu, fungsinya DNS server itu seperti itu. Jadi buat ngenalin Google itu IP-nya ini loh. Nah, gitu. Kalau kita cek di sini google.com. Oke, bisa. Kok bisa? Tadi ngeping di sini nggak bisa. Oh, ini nggak bisa. Ngeping di sini nggak bisa. Ngeping YouTube. Oke, ini nggak bisa juga. Nah, ini kok oh, ini YouTube bisa. Ya harusnya sih nggak bisa. Harusnya dikasih DNS server dulu, baru nanti bisa nge-lock up web server, baru bisa buka si youtube.com, twitter.com, google.com, ya yang lain-lain ini. Soalnya ngeping aja nggak bisa. Lah ini buka webnya bisa. Ya ini mungkin bug kali ya. Harusnya DNS-nya nggak bisa ini. Oke, kita kasih IP DNS 168.
Kalau kita coba ngeping bisa, karena ya itu di server DNS itu sudah dikenalkan facebook.com IP-nya sekian, gmail.com IP-nya sekian. Jadi sudah dikenalkan melalui server DNS. Server DNS IP-nya 20.30. Itu kenapa pentingnya DNS server. Oke, untuk yang selanjutnya kita setting dulu, karena perintahnya 4 dynamic, 3 static. 168 20 12 4. Oke, ini udah bisa semua. Ini buat ngeping juga bisa, ping google.com nggak bisa. Oke, buat ngetes secara real time, ini di Cisco Packet Tracer ada buat ngecek itu apa itu kayak simulasi itu. Nah, ini jadi kayak animasinya itu. Ini kalau merah itu apa? Ini ada di sini keterangannya. Nah, ini ada delaynya, ada apa itu pesannya. Jadi ibaratnya itu kan ngeping, jadi pesannya itu, nah ini ada hello, pesan ya, ini namanya apa, antar perangkat tadi. Nah, ini oke, mungkin itu dari saya. Oh iya, buat di server web server ini jangan lupa servisnya itu untuk selain HTTPS buat dimatikan, terutama di service DHCP itu harus off, DNS off, karena kalau itu nyala itu ya nanti bentrok, karena ini kita udah bikin server DHCP. Jadi kalau ada 2 DHCP nanti bisa bentrok, nggak dapat IP malan. Oke, jadi nanti gagal DHCP violet, nanti tulisannya seperti itu. Jadi cukup satu aja server DHCP nya. Oke, mungkin itu dari saya. Sekian dari tutorial singkat mengenai DNS server, web server, DHCP server pada jaringan lokal di Packet Tracer ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.